materi hari ini tentang pengambilan keputusan. Jadi karena kemarin kita sudah mempelajari tentang perhatian, pemahaman, sikap, dan perilaku konsumen. Nah, setelah mereka dari segi afeksi, dari segi kognisi, dari segi sikap, dari segi pengetahuan, dari segi perhatian dan pemahaman sudah kita pelajari, maka kita juga harus mempelajari setelah kita berikan hal-hal itu tadi, bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli barang yang kita jual atau tidak. Nah, pada bab pengambilan keputusan konsumen ini dijelaskan bahwa penerimaan dan penolakan atas suatu produk merupakan suatu bentuk keputusan konsumen. Apakah mereka memilih untuk mengkonsumsi, memilih untuk menunda membeli, atau sama sekali tidak menghiraukan keberadaan produk yang kita tawarkan. Jadi, keputusan yang bisa diambil konsumen setelah mengetahui produk-produk yang kita tawarkan, setelah mereka memberikan perhatian dan pemahaman pada produk yang kita tawarkan, itu ada beberapa di antaranya ia membeli, menunda membeli untuk di kemudian hari, atau sama sekali tidak membeli. Teknik analisis keputusan konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, bukan hanya bagi perusahaan sebagai produsen dan distributor yang menjalankan bisnisnya, namun juga bagi calon konsumen itu sendiri agar dapat mempertimbangkan manfaat atas keputusannya terhadap penawaran produk tertentu. Adapun beberapa hal yang penting untuk diketahui mengenai keputusan pembelian antara lain dari faktor pengambilan keputusan itu sendiri, proses pengambilan keputusan itu bagaimana, dan tujuan akhir dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut ALMA 2011 didefinisikan sebagai keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi, keuangan, teknologi, politik, budaya, dan 7P, physical evidence atau bukti fisik, produk itu sendiri, price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi atau pemasaran, people itu adalah orang atau konsumennya itu sendiri, dan prosesnya. Sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil keputusan berupa respon yang muncul terhadap produk yang hendak dibeli. Dari penjelasan pengertian ALMA mengenai keputusan pembelian, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa keputusan pembelian konsumen adalah, dari pengertian ini kita bisa ambil keputusan bahwa keputusan konsumen adalah keputusan konsumen yaitu apa? Ada yang tahu? Keputusan pembelian konsumen adalah, jawab aja, gak apa-apa salah. Siapa yang mau coba jawab? Keputusan pembelian konsumen. Suatu tindakan, Bu. Tindakan atau Respon atau sikap. Suatu tindakan, suatu respon, atau suatu sikap yang ditunjukkan oleh Konsumen pada saat memutuskan untuk konsumen untuk membeli barang, Bu. konsumen untuk memutuskan membeli produk yang ditawarkan. Yang diinginkan, ya.
Jadi keputusan pembelian adalah suatu tindakan, suatu respon, atau suatu sikap yang ditunjukkan oleh konsumen untuk memutuskan apakah ia akan membeli atau tidak membeli, apakah ia tertarik atau tidak tertarik terhadap suatu produk yang kita tawarkan. Paham? Paham? Oke, kita next. Nah, faktor-faktor pengambilan keputusan. Jadi dalam menunjukkan sikapnya untuk memutuskan membeli suatu produk atau suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen itu sendiri. Ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dari konsumen itu sendiri. Faktor internal dipengaruhi oleh yang pertama motivasi. Kalau kita dengar kata motivasi artinya di sini saya untuk faktor-faktornya sengaja hanya memberikan poin-poinnya aja ya. Jadi nanti untuk penjelasannya ya dari pembahasan kita, dari catatan kalian. Motivasi kalau dilihat dari asal katanya adalah Tujuan. tujuan atau kan ada kan biasanya kalau kita beli barang terus menurut teman kita barang tersebut sebenarnya nggak penting pasti Nyandet. Putus-putus, kamu Bu. beli barang itu apa jadi putus-putus ya kan tempat saya tuh gitu kalau habis hujan itu susah banget jaringannya dah bisa nih motivasi apa kalau ada yang tanya motivasi kamu beli barang tuh apa sih motivasi kamu beli handphone itu apa tujuan bisa Dorongan. Ya. dorongan. Jadi motivasi adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk memutuskan sesuatu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari faktor internal bisa dipengaruhi oleh motivasi dari diri konsumen itu sendiri. Misalnya seperti yang saya sampaikan, ketika kita membeli sebuah handphone, pasti kita kan punya motivasi sendiri kan. Kenapa kita harus membeli handphone itu? Kenapa harus dengan merek yang itu? Ada dorongan tersendiri yang ada dalam diri konsumen. Misalnya motivasinya membeli iPhone karena ingin terlihat gaya, karena ingin terlihat bisa masuk ke circle menengah atas. Motivasi membeli handphone merek Samsung karena ya lumayan lah untuk kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah bisa mengikuti, speknya juga bagus, harganya juga lumayan. Jadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dilihat dari motivasi konsumen itu sendiri. Yang kedua gaya hidup. Gaya hidup ini apa namanya? Paling mudah ya. Dari beberapa poin ini pasti gaya hidup yang poinnya paling mudah. Jadi salah satu faktor pengambilan keputusan konsumen untuk membeli suatu barang adalah gaya hidup. Misal gaya hidupnya siapa ya? Gaya hidupnya Olivia itu adalah orang-orang yang mengusung gaya hidup sehat. Jadi dalam memutuskan membeli barang atau membeli suatu produk pasti dilihat dari segi kesehatan. Mau membeli sayur pasti yang mempengaruhi faktor keputusan untuk membeli sayur pasti dilihat dari apakah sayur tersebut organik atau enggak, dari segi pemakaian bahan kimianya banyak atau enggak. Tuh. Ada lagi yang bisa memberikan contoh faktor pengambilan keputusan yang ditentukan oleh gaya hidup.
trendy. Trendy. Contohnya, Ada barang baru ingin mau dicoba, keluaran terbaru. karena Kayak gaya sepeda hidupnya motor. udah mewah, jadi membeli barangnya harus yang mewah-mewah. Oke, terus ada dari faktor persepsi. Kalau kita ambil dari asal katanya, persepsi artinya Pandangan. pandangan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari segi persepsi, contohnya misal seperti yang kita ketahui, kalau dari segi kayak mobil otomotif, misalnya antara mobil-mobil keluaran Eropa sama mobil-mobil keluaran Cina itu kan beda dari segi spare part dan lain-lain. Faktor-faktor yang kenapa persepsi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, karena beberapa konsumen sudah tahu, sudah memiliki pandangan bahwa mobil keluaran negara A misalnya dengan harga yang murah. Kaget saya. Ada benang jatuh, kukira ada kecoa. Sorry. Hati-hati, Bu. Sampai mau loncat saya kira benang jatuh, saya kira kecoa. Bikin ngeblank aja nih. Jadi persepsi misalnya menganggap bahwa mobil keluaran dari beberapa negara, misalnya negara A, karena mobil tersebut murah, jadi dari segi kualitasnya juga tidak sebaik dari keluaran negara B, misalnya. Atau dari segi ambil contohnya aja handphone. Misalnya handphone keluaran Cina dengan persepsi bahwa barang keluaran Cina itu selain murah juga nggak tahan lama. Akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan untuk membeli barang yang mungkin tidak dihasilkan dari negara-negara yang dirasa menurut pandangan kita barang-barang yang dihasilkan dari negara tersebut mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah daripada barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain. Sampai sini faktor internal persepsi bisa dipahami dari contohnya. Jadi dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang dilihat berdasarkan persepsi atau pandangan konsumen. Yang kedua dari faktor pengalaman. Pengalaman ini kita juga pernah membahas kemarin. Dari segi pengalaman misalnya sebelumnya kita sudah memakai handphone merek iPhone. Nah, di pembelian yang akan datang dengan pengalaman yang kita dari pengalaman yang pernah kita alami dengan memiliki handphone iPhone itu ternyata selain harganya mahal, secara prestis juga bagus, secara kualitas juga bagus, ternyata juga everlasting gitu loh. Ketika barang-barang atau handphone lain mulai keluaran terbaru pun iPhone tetap bisa mengikuti. Nah, dengan pengalaman kita di masa lalu, dalam memutuskan membeli barang atau membeli handphone lagi di masa depan, kita sudah ada gambaran. Oh, saya pernah pakai iPhone dan ternyata masuk kok, dari segi pengalaman pemakaian juga bisa lama, juga jarang banget rusak. Akhirnya pengalaman itu tadi dipakai untuk memutuskan pembelian di masa yang akan datang. Apakah masih tetap ingin membeli handphone dengan merek yang sama atau mungkin bisa berpindah ke merek yang lain yang mungkin memiliki spesifikasi yang hampir sama. Faktor internal selanjutnya yaitu dari segi pembelajaran. Kalau dari segi konteksnya antara pengalaman dan pembelajaran ini mungkin hampir sama, tetapi kita bisa mengambil perbedaan, contohnya seperti saat ini ya. Pembelajaran itu kita bisa ambil dari semakin meningkatnya media sosial saat ini, itu banyak sekali endorsement yang dilakukan oleh para selebgram yang menawarkan berbagai macam barang.
Nah, segi pembelajarannya di sini adalah ketika kita melihat promosi terhadap suatu barang yang saat ini sedang digencarkan di media sosial, baik itu disampaikan oleh para selebgram, kita bisa mengambil testimoni dari mereka atau kita juga bisa belajar bahwa sebenarnya produk-produk yang dipromosikan oleh orang-orang yang ada di media sosial itu sebenarnya secara kenyataannya mungkin tidak sama. Contoh misalnya obat pemutih atau sabun pemutih. Kalau di media sosial kan kalau dibandingin sekali pakai langsung ada hasilnya. Ternyata setelah kita pelajari dari produknya, setelah kita lihat dari segi komposisi-komposisi produknya, kita bisa belajar bahwa yang disampaikan itu ternyata tidak benar. Maka dalam mengambil keputusan kita bisa belajar untuk lebih detail mengenal produk yang dipasarkan. Sampai sini kecepatan apa sudah bisa difahami? Sudah bisa? Oke, selanjutnya yang terakhir adalah emosi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari segi emosi itu salah satu contohnya misalnya yaitu pembelian suatu barang yang tidak difikirkan sebelumnya tetapi melibatkan emosi, rasa emosi sesaat. Biasanya kita kalau lihat flash sale, melihat harga yang murah, langsung membeli barang tersebut tanpa mencari tahu dulu kegunaan atau manfaat dari barang tersebut, apakah bisa kita pakai dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Misalnya gitu. Jadi contoh-contoh pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh emosi yaitu pengambilan keputusan untuk membeli barang-barang contohnya flash sale. Ada lagi yang bisa kasih contoh yang dipengaruhi oleh emosi? Diskon. Diskon. Biasanya mentang-mentang ada diskon. Ibu silahkan kalau beli 1 20.000, kalau beli 2 30.000. Padahal belum pernah coba barangnya sebelumnya, langsung beli 2. Padahal ketika kita pakai ternyata hasilnya tidak memuaskan. Udah terlanjur beli 2 karena adanya rasa emosi yang ingin terpuaskan terhadap suatu produk. Dari faktor internal 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana yang masih belum bisa difahami? Mana? Tidak ada? Kalau tidak ada, setelah faktor internal, di sebelahnya ada faktor eksternal. Tugas kalian adalah mencari contoh atau mencari pengertian dari faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dilihat dari faktor eksternal. Saya kan tadi udah kasih contoh. Faktor internal misalnya motivasi itu misalnya pembelian apa, gaya hidup misalnya pembelian apa. Nah, sekarang biar kalian tidak mengantuk, biar bukan cuma saya yang menjelaskan, biar catatannya juga lebih mudah diingat. Cari salah satu contoh pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor 1, kondisi ekonomi, 2, tren pasar, 3, perubahan teknologi, 4, sosial dan budaya, 5, isu politik dan sentimen golongan. Nah, cari contohnya. Nanti saya akan tunjuk. Sekarang nggak kayak kemarin ya, misalnya Lukman mengerjakan kondisi ekonomi, Injilia tren pasar, enggak. Tiwas mau milih Bu nomor 3. Nomor 3 enak kali loh. Oh berarti Lukman, ntar saya nggak akan tanya yang poin nomor 3. Silakan. Jadi semuanya harus ngasih contoh ini karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian menyiapkan yang tren pasar aja, saya justru tunjuknya yang kondisi ekonomi. Lukman, kamu berharap jawab nomor 3? Iya Bu. Oke, ya udah kalau gitu Lukman khusus nomor 5.
Enggak ya, sekarang dikerjakan, dicari, ntar saya tunjuk. Saya kasih waktu berapa nih? 24 berarti sekarang tuh jam 8 kurang berapa sih? Kurang 16 ya. 6 menit. Contohnya nih gampang banget loh. Gampang banget. Teman kan nggak nyatet ya. Jadi diangan-angan contoh dari kondisi ekonomi apa ya, dari tren pasar apa ya. Ntar Ya, saya ini tunjuk. lagi dianalisa, Bu. Oke. Tunggu kau ya. Ntar saya tunjuk kalian. Terakhir saya, Bu. Terserah saya. Saya mau nunjuknya kapan. Bu, ini dibikin contohnya tak, Bu? Salah satu contoh pembelian barang atau pengambilan keputusan pembelian yang didasarkan karena kondisi ekonomi. Gitu. Oke, sudah? Siap-siap ya, random. Pengambilan keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi. Contohnya silakan Siti Nur Hasanah. Siti Nur Hasanah. Halo Siti Nur Hasanah. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Pengambilan keputusan pembelian suatu produk yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Contohnya, atau udah ada yang siap kondisi ekonomi? Kondisi ekonomi ada yang bisa kasih contoh? Pengambilan keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Nggak ada yang mau ambil? Nggak ada? Tren pasar. Siapa mau kasih contoh tren pasar? Tren pasar. Pengambilan keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh tren pasar. Saya mau coba. Boleh, silakan. Mungkin belanja online gitu ya. Karena kan sekarang kan lagi ngetren belanja online daripada mau beli produk di tokonya langsung. Pengambilan keputusan pembeliannya? Ya lebih memilih belanja online daripada langsung datang ke tokonya. Memutuskan untuk membeli barang-barang secara online daripada Datang langsung ke tokonya. Ada lagi tren pasar yang mau coba? Saya, Bu. Hah, dikira nomor 3 sama dia. Nggak apa-apa, wis, Bu. Tren pasar. Undangan digital. Undangan digital, bisa. Sama dulu ingat gak waktu zaman awal-awal setelah COVID-19 banyak orang-orang yang memutuskan untuk membeli sepeda Ya, dari Bu. goes karena tren pasarnya pada saat itu adalah tren olahraga bersepeda. Harga sepeda tuh dari yang awalnya murah sampai jutaan tuh terkenal, sampai sepeda-peda banyak yang hilang. Orang-orang banyak yang nyuri sepeda. Setelah tren pasarnya hilang, udah deh. Nggak ada lagi. Sekarang tren pasarnya sama benar yang disampaikan oleh Lukman. Tren pasarnya karena sejak
adanya pandemi COVID, mungkin beberapa kehidupan menyesuaikan ya. Dari yang dulu teman-teman yang jauh ngabarinnya cuman pakai WhatsApp biasa, ngetik biasa, akhirnya sekarang biar terlihat keren ada undangan digital. By link yang sekarang sudah bentuknya kayak undangan. Kalau dulu kan undangan fisiknya yang difoto. Sekarang pakai undangan digital. Kan mau sebar undangan digital ya? Oh iya, Bu. Besok. Ada lagi, Bu, yang tren sekarang, Bu. Apa? Intimate wedding. Intimate wedding. Oh, agaknya dia sedang mempersiapkan pernikahan. Jadi segala sesuatu contohnya dihubungkan sama pernikahan sama dia. Lagi bantu temen, Bu. Bantu teman yang diajak nikah. Masih kecil, Bu, nggak boleh. Sekarang contoh dari perubahan teknologi. Adanya perubahan teknologi, gampang banget ini pengambilan keputusan yang didasarkan pada perubahan teknologi. Saya, Bu. Apa, Pandi? Yang biasanya. Kok Suaranya nyolot gitu sih, Bu? Santai, Bu. lo enggak kamu lo, lek manggil kayak suaranya jauh. Saya Bu. Iya, Iya, Bu. Pandi. Lagi sepi soalnya. Kalau biasanya kalau perubahan teknologi itu awalnya yang belanjanya di pasar, terus sekarang belanjanya di mall. Kan perubahan teknologi itu, Bu. Perubahan teknologi. Apa teknologi apa yang mempengaruhi orang belanja di mall itu teknologi apa? Teknologi yang sekarang, Bu, zaman sekarang, Bu. Kan dulu kan belanjanya kan di pasar. Sekarang lebih canggih lagi ya di mall itu, Bu. Kan ada kayak belanjanya kayak supermarket gitu loh, Bu. Kan dulu di Supermarket pasar. dari dulu sudah ada, Fandi. Ini dilihat dari segi teknologinya, dari karena adanya perubahan atau perkembangan teknologi. Kan kalau itu cuma beda tempat aja. Teknologi. Itu tadi loh temenmu Fandi udah ngasih contoh, temenmu atau siapa tuh? Oh, kayak pembayaran link gitu dah, Bu. Ya, perubahan teknologi kan dulu orang-orang kalau memutuskan untuk Oh membeli iya. Ya, produk, awalnya dulu pakai tunai, sekarang pakai virtual bisa, Ibu. Seperti macam kayak HP itu kan bisa. Kayak dulu kan nggak ada OVO atau Dana. Nah, sekarang kan ada. Kan tunai sama non tunai. Terus pengaruhnya ke pengambilan keputusan pembelian gimana? Lebih mudah, Bu. Lebih mudah pakai non tunai ketimbang tunai kan ribet, Bu. Oke. Pakai tunai kan ribet. Jadi Gitu ya, orang-orang kalau pengen beli barang, misalnya pengen beli kopi di tempatnya Fandi yang awalnya selalu menghitung uangnya pas nggak ya buat beli. Sekarang karena merasa sudah ada beberapa tren pembayaran dengan teknologi yang lebih baik, teknologi dompet digital, akhirnya sekarang kalau memutuskan membeli barang udah nggak dipikir lagi apakah uang yang dibawa tadi mencukupi atau enggak, tetapi tinggal buka rekening aja. Selama di dananya di rekening mencukupi, mungkin dia akan langsung untuk membeli. Karena dulu biasanya orang menunda pembelian karena harus ke ATM dulu, ambil uang cash dulu. Ya, betul Ibu. Ya, benar. Ya, Banyak pembayaran nilainya sekarang. saya kasih teman kamu ya, Fandi. Setengah-setengah nggak mau. Makasih, Fandi. Ibu, sama-sama. Contoh dari sosial dan budaya, pengambilan keputusan pembelian yang dipengaruhi sosial dan budaya, kehidupan sosial dan budaya. Tak ada nih yang mau ambil. Injilia, apa sayang? Contoh kalau sosial dan budaya, misalnya Bu, kayak warga negara asing datang ke Indonesia. Kan faktor sosial dan budaya di sana kan beda dengan yang sosial budaya di Indonesia. Nah, kalau misal warga negara asing, kayak apa ya, mungkin melihat kali ya Bu, masih belum paham sih ini, masih belum kena. Kalau di luar negeri kayaknya udah ada pengurangan sampah plastik deh. Jadi kayak apa ya,
Dalam pengambilan keputusan membeli barangnya itu dilihat dari bagaimana ketika nanti setelah pemakaian produk, apakah produk tersebut bisa didaur ulang atau tidak. Itu. Ya Bu, pemikiranku kayak gitu sih. Enggak apa-apa, benar. Karena Kayak gitu. kehidupan sosial dan budayanya berbeda, itu benar contohnya. Yang terakhir, yang karena isu politik dan sentimen golongan. Siapa? Pengambilan keputusan pembelian karena isu politik dan sentimen golongan. Dulu waktu Pilkada 2017, itu salah satu paslon kan menggaungkan tentang berbelanja di minimarket merek OKOC kalau nggak salah ya. OKOC atau apa sih? Dulu waktu Pilkada DKI 2017 Ya, Bu. kan digencarkan untuk berbelanja di minimarket salah satu pasangan calon. Pada akhirnya para pendukung mereka yang ingin menunjukkan rasa supportnya terhadap pasangan calon tersebut karena adanya isu politik tersebut, pada akhirnya pengambilan keputusannya memutuskan untuk membeli beberapa produk yang dijual di minimarket salah satu pasangan calon tersebut. Kalau sentimen golongan, ada yang ingat kemarin setelah sentimen golongan tentang produk-produk dari Prancis? Banyak orang-orang karena sentimen golongan pada akhirnya produk-produk dari Prancis yang udah punya dibuang-buangin. Dalam pengambilan keputusan sentimen sekali untuk membeli produk-produk dari Prancis. Oh iya Bu. Ya, Iya masih. Ya. Bahkan viral di media sosial, orang-orang buang tas LV-nya, buangin karena sebagai rasa dukungan untuk menolak semua produk-produk yang dikeluarkan oleh Prancis. Kondisi ekonomi masih belum bisa ada yang jawab. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Gampang padahal. Apa? Saya, Bu. Nggak boleh, kan kamu udah jawab. Iya. Yang lain? Ada yang mau jawab? Siti Nur Hasanah, jadi nggak bisa? Belum bisa Bu, maaf. Tak apalah. Jadi salah satu faktor pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi itu seperti kemarin di masa COVID-19, ketika penghasilan kalian mulai menurun, kalian semuanya kerja work from home, gajinya yang awalnya 100% cuma 75%, akhirnya dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk mikir-mikir, yang awalnya selalu berpikir I want it, I get it. Ya kan? Terus setelah kondisi ekonominya merosot, tiap ada barang, kalau gajinya nyukupin, kalau tabungannya mencukupi, baru beli. Paham di sini Siti Nur Hasanah? Pengambilan keputusan dari kondisi ekonomi? Paham Bu, terima kasih. Sama-sama lah. Sudah jam 8 lebih 2 menit. Pak Sularnonya juga sudah hadir. Jadi sampai sini, sampai materi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari faktor internal dan faktor eksternal, contoh mana yang masih belum bisa dipahami? Di catatannya yang mana yang masih belum lengkap? Sosial dan budaya. Sosial dan budaya, atau contohnya gini aja. Orang-orang yang hidup dengan budaya, misalnya dari segi keagamaan, kita ambil contoh industri di perbankan ya. Kita orang-orang yang muslim, biasanya budayanya adalah anti terhadap riba. Pada akhirnya dalam pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi jasa perbankan, ambilnya yang syariah. Tuh. Ada yang mau ambilnya di konven karena dari sosial budayanya lebih cenderung ke syariah, pada akhirnya pengambilan keputusannya maksudnya maunya ke syariah aja. Sampai situ contohnya paham nggak Eka? Paham.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak, siapa tadi yang belum absen? Udah semua? Olivia Ada, tadi Bu. sudah ya? Saya sudah Bu tadi, Bu. Ampun. Sama teman di Bu. Oke, Bu. Oke. Yuk, Ya, on-cam Bu. sebentar. Saya mau ambil absen. Oke. Olive, kamu bisa on-cam nggak, sayang? Oke, on-cam bentar ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat melanjutkan ke materi berikutnya. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.